Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di channel Islam Center. Agama Islam sudah mengatur semua aspek di kehidupan, bahkan juga dalam urusan kesehatan. Nabi Muhammad SAW mengajari kebiasaan baik agar badan kita tetap sehat dan jauh dari semua jenis penyakit. Setiap amalan yang diperintahkan kepada seorang mukmin tidak lepas dari tujuan medis dan spiritual. Begitu juga dengan suatu hal yang dilarang, sebetulnya untuk menjaga manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bentuk kasih sayangnya kepada kita, supaya kita sebagai manusia selalu menjaga diri, tidak untuk menyakiti badannya sendiri. Namun sebagai manusia seringkali meremehkan hal yang menjadi kebiasaan jelek yang dilarang agama. Bukan hanya penyakit fisik, kebiasaan ini akan memunculkan timbulnya penyakit hati. Lalu apa saja kebiasaan yang kerap kita kerjakan tetapi justru membawa penyakit untuk kita? Di lain sisi Rasulullah sering mengingatkan untuk menghindari kebiasaan jelek yang biasa dijalankan setiap hari tanpa disadari. Tetapi beberapa orang yang sering mengabaikan peringatan tersebut yang pada akhirnya malah akan menimbulkan penyakit. Berikut ini 3 kebiasaan yang dapat membawakan penyakit. Yang pertama adalah banyak tidur. Menurut ajaran Islam, tidur memiliki peran yang penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Namun kebiasaan tidur yang berlebihan juga dapat menjadi tanda kemalasan dan ketidakproduktifan. Selain itu dalam ajaran Islam, tidur juga memiliki nilai ibadah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidurku adalah ibadah." Hal ini mengajarkan bahwa ketika tidur dilakukan dengan niat yang benar, maka tidur dapat menjadi amalan yang diberkahi. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya waktu tidur yang paling utama adalah tidur di awal malam. Dan waktu tidur yang paling buruk adalah tidur pada waktu terbit fajar." Hal ini menunjukkan pentingnya tidur pada waktu yang tepat agar dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari tidur. Ada beberapa doa yang diajarkan dalam Islam sebelum tidur, seperti membaca ayat kursi, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Dengan membaca doa ini sebelum tidur diharapkan akan terlindungi dari berbagai gangguan dan bahaya yang mungkin terjadi pada saat tidur. Namun Islam juga mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam tidur dan untuk tidak tidur terlalu lama karena hal ini dapat menyebabkan rasa malas dan ketidakproduktifan. Oleh karena itu, umat muslim juga diingatkan untuk membagi waktu mereka dengan baik antara tidur, ibadah, bekerja, dan beraktivitas lainnya untuk mencapai keseimbangan hidup yang sehat. Rasulullah SAW mengajari umatnya untuk tidak tidur terlalu berlebih dan sesuai keperluan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di dunia mereka sedikit sekali tidur di saat malam dan selalu memohon ampunan di saat pagi sebelum fajar." Quran Surat Al-Zariyat ayat 17-18. Ini artinya kita disarankan tidur yang cukup dan bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Selanjutnya memohon ampun atas semua kesalahan dan dosa kita. Karena yang demikian itu dapat membuat badan menjadi lebih segar. 2. Banyak makan. Dalam agama Islam terdapat ajaran untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum. Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan pola makan yang seimbang dan mengajarkan umatnya untuk makan secukupnya. Dan hal ini juga pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya, "Tidaklah anak Adam penuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukup untuk anak Adam makan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Tetapi bila dia harus melebihkannya, sebaiknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas." Ditegaskan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Oleh karena itu, dalam Islam diajarkan agar makan secukupnya dan tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan.
Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya seorang mukmin itu makanan yang cukup baginya ialah yang dapat mengenyangkan perutnya. Maka cukupilah perutmu dengan sepertiga makananmu, yang lainnya bagi air dan napasmu. Kita juga diajarkan untuk memperhatikan kualitas dan jenis makanan yang kita konsumsi agar tubuh kita tetap sehat dan bugar. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk memperhatikan sumber makanan yang halal dan baik untuk dikonsumsi. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah dan telah dipersiapkan sesuai dengan syariat Islam. Sebaliknya, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh Allah seperti babi, alkohol, dan segala jenis daging yang tidak disembelih dengan cara yang benar. Islam juga mengajarkan untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita harus selalu ingat bahwa makanan yang kita makan berasal dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus memperlakukannya dengan rasa syukur dan bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memperhatikan pola makan dan mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW dalam makan yang seimbang dan berkualitas. Kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik untuk tubuh, serta selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Banyak bicara. Dalam agama Islam, kebiasaan banyak bicara dianggap sebagai salah satu kelemahan manusia yang dapat mengarahkan seseorang kepada kesalahan dan dosa. Sebaliknya, menjaga keheningan dan berbicara hanya ketika dibutuhkan sangat dianjurkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan pentingnya menjaga ujaran agar tidak menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Dalam riwayat hadis yang ditulis oleh Ibnu Majah pernah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang melemparkan manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik dari lidah mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Al-Fitan. Oleh karena itu, dalam Islam disarankan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara, dan berbicara hanya ketika diperlukan, baik dalam pergaulan sehari-hari. Semoga dengan penjelasan di atas memberikan pencerahan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.